Nggak jelas nih MUI ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rizky Yudo. Hari ini kita akhirnya video ini tayang juga. Meskipun kayaknya agak terlambat nih video soal kayak gini, cuman nggak ada kata terlambat ya daripada nggak sama sekali. Nah, pertama kali di tahun ini gue bikin video yang agak beda. Biasanya tuh paling ngobrol-ngobrol ya, wawancara gitu kan kayak gini. Terus ada main gamesnya juga kayak gini gitu kan. Cuman karena sekarang kita lagi di momentum diinstruksi sama pemerintah gitu kan, baik pusat maupun daerah, untuk kita ada remote working, kerja dari rumah gitu kan, atau PJJ, pembelajaran jarak jauh dan seterusnya. Jadi kayaknya perlu coba kita latih sama-sama nih, biar kita bisa produktif dari rumah gitu kan, biar nantinya juga nggak malas-malasan di rumah, cuma tidur-tiduran di rumah, cuma buang-buang waktu di rumah dan seterusnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut lagi, sebelum kita ngebahas tentang apa yang mau gue bahas hari ini, silakan jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah gitu kan, pencet juga loncengnya, karena gini, biar kalian yang jadi penonton gue pun bisa mendukung apa karya yang gue hasilkan gitu kan. Karena kalau misalkan bikin video ya bagus-bagus ya, niat-niat banget, tapi kalau nggak nonton kan sedih juga ya. Boy, udah dong ininya, meweknya. Udah lanjut lagi. Nangis mulu bikin video. Oke. Udah ya, nanti saya jangan marah-marah mulu ya. Nah, buat teman-teman kan kemarin beberapa hari yang lalu MUI sempat ngeluarin fatwa terkait tentang wabah COVID-19 atau virus corona. Buat yang belum baca gitu kan, gue sediain downloadannya di bawah. Buat yang udah baca, semoga bisa dipahami dengan detail gitu kan, karena jangan sampai kita salah paham nih dengan apa yang disampaikan di fatwa MUI, terutama yang kemarin. Oke, siap. OTW download dulu kan? Ya, di-download dulu ya, karena menurut gua sebagai orang biasa nih gitu kan, jadi kehadiran fatwa MUI ini udah cukup ngebantu nih ya. Gue sebagai orang biasa gitu kan, bukan ustadz, bukan ulama ya, apalagi nabi. Jadi apa yang mereka pertimbangkan di dalam fatwanya itu cukup jelas, cukup detail, dan cukup mewakili seluruh masyarakat yang ada di Indonesia gitu kan. Bahkan kalau kalian udah download, kalau kalian udah baca, itu 7 halaman awal itu full tentang dalil dan pertimbangan mereka gitu kan, hukum-hukum syariatnya seperti apa, untuk bisa pada akhirnya menentukan fikih seperti apa yang bisa kita pakai di Indonesia dalam konteks kejadian hari ini gitu. Jadi ya nggak usah lah ngata-ngatain ulama terus sok-sok pintar, lebih pintar dari Majelis Ulama Indonesia kayak gitu. Wah iya, sorry, habis gatel nih jempol. Masa MUI ngelarang kita sih buat sholat jamaah, sholat fardu malah yang dilarang. Nggak jelas nih MUI ini. Loh, kata siapa? Udah di-download belum? Nah, yang gini-gini nih yang jadi karakter negatifnya anak-anak plus 62 gitu kan. Jadi buat teman-teman yang orang Indonesia yang males baca gitu kan, jadi cobalah di-download dulu, dibaca sampai detail. Di fatwa MUI itu benar-benar clear, dibahas semuanya, segala aspek gitu kan. Bahkan di bagian ketentuan hukum itu MUI memberikan ketentuan gitu kan untuk beberapa kondisi gitu kan. Yang pertama, untuk teman-teman yang positif terjangkit COVID gitu kan. Terus kedua, untuk teman-teman yang sehat dan ada di wilayah baik yang terpapar cukup darurat atau yang enggak gitu kan. Terus yang ketiga, kalau misalkan suatu saat kondisinya jadi semakin memburuk kondisi persebarannya gitu kan. Terus yang keempat, kalau kondisi persebarannya masih cukup terkendali atau sudah kembali terkendali gitu kan. Terus yang kelima, untuk pemerintahnya juga ada. Yang keenam, untuk orang-orang yang suka panikan gitu kan. Terus yang ketujuh, untuk agenda terkait jenazah. Dan yang terakhir, untuk seluruh masyarakat secara umum. Jadi udah cukup detail banget fatwa MUI. Jadi kalau lu bilang ada hal-hal yang kayak tadi tuh disampaikan tuh, masalah nggak boleh sholat gitu kan, nggak boleh sholat jamaah di masjid, emang bener lu udah baca sampai detail? Nah iya ya, banyak juga ya. Nah kan, bener kan. Makanya kalau
lagi di momentum kayak gini nih jangan jadi orang yang gak asik lah ya. Jadi baca dulu sampai detail gitu kan, karena momentum kayak gini tuh sangat-sangat dibutuhkan sebuah persatuan dari kita semua gitu kan, meskipun beda pandangan politik, meskipun beda tim yang didukung di Premier League. Ya juga ya, bener nih. Betul. Nah jadi gini nih gue sambil buka fatwanya gitu kan. Jadi di fatwa MUI itu disebutkan di sini beberapa poin. Kita boleh untuk nggak sholat jamaah di masjid gitu kan. Ya contoh Jumatan diganti zuhuran gitu kan, atau sholat wajib yang lainnya gitu kan. Tapi MUI nggak bilang kalau misalkan nggak sholat jamaah di masjid, tapi kita sholat sendirian. Ya, so meskipun kita nggak sholat jamaah di masjid, maka kita tetap perlu melaksanakan sholat jamaah di rumah masing-masing, atau di kosan masing-masing, atau di tempat kerja masing-masing gitu kan, sehingga keutamaan sholat jamaah di masjid yang biasanya kita dapat itu jadi tetap bisa kita dapatkan di tempat tinggal kita gitu kan. Atau kalau misalkan sholat jamaah, ya minimal keutamaan awal waktunya kita bisa dapat kayak gitu. Ya di sini, tapi itu untuk kondisi-kondisi tertentu aja. Ini detail disampaikan paling enggak untuk yang muslim dan terpapar COVID gitu kan. Terus atau orang yang sehat yang ada di kawasan yang potensi penularannya tinggi gitu kan. Atau yang ketiga, kalau nanti suatu saat kondisi persebarannya makin nggak kondusif gitu kan, ini sekarang udah hampir menyebar di seluruh Indonesia gitu kan. Nah untuk 3 kondisi ini kita boleh sholatnya di rumah, tidak sholat jamaah di masjid, tapi tetap perlu sholat jamaah di rumah. Oke deh, siap. Oke, gitu aja. Langsung aja kita simak nih tutorial sholat jamaah dari gua. Langsung aja dilihat ya. Oke, yang pertama, tentu meskipun sholat jamaahnya di rumah ya kita upayakan untuk mengumandangkan azan biar lebih khidmat ya, biar syiar jamaahnya juga tetap bisa dapet kan. Tapi kalau nggak mau ya minimal iqomah sih. Kedua, kita coba ajak seluruh penghuni rumah sebanyak-banyaknya untuk bisa sholat jamaah bareng sama kita, biar ramai gitu loh. Ketiga, kita wudhu ganti-gantian, karena kan gak semua rumah kerannya banyak ya. Jangan sampai nanti mau sholat jamaah tapi malah berantem. Nah setelah wudhu, mau sholat qobliyah dulu boleh, tapi mau langsung sholat juga oke. Yang penting sebelum sholat iqomah dulu ya. Yang penting di sholat yang gak ada ba'diyahnya jangan sholat ba'diyah. Nah, terakhir, kita doakan biar wabah ini segera berakhir, biar bisa normal beraktivitas lagi. Nah, sebagai penutup, ayo lanjut kerja dan belajar lagi, tapi tetap di rumah aja. Nah, itu dia tadi tutorial sholat jamaah di rumah yang bisa gue kasih ke teman-teman. Semoga cukup mencerdaskan ya, dan semoga menjadi sebuah ilmu yang baru untuk kita semua. Nah, pesan dari gue paling enggak, dengan adanya instruksi atau fatwa dari MUI, perlu pada akhirnya kita sebagai warga Indonesia untuk turut serta menyebarkan dan mengikuti gitu kan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lagi-lagi kita bukan ulama, nabi juga bukan gitu kan. Kalau lu ngaku nabi ya lu siap-siap ditangkap polisi lah gitu. Nah dan juga kita harus support teman-teman tenaga kesehatan kita dengan tidak pergi kemana-mana ya, karena persebaran COVID ini udah makin nggak terkondisikan gitu kan. Potensi paling besar nyebar itu di kerumunan-kerumunan gitu kan, public space segala macam. Jadi dengan kita ada di rumah itu udah cukup membantu sih gitu kan. Kasihan tenaga medis di rumah sakit pusing, nggak tidur semalaman gitu kan, bahkan sampai begadang, nggak mandi seharian karena harus ngurusin pasien-pasien. Nah kita jangan malah nambah beban mereka. Itu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Di rumah aja, dibikin asik aja. Asik.